Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu ila yaumiddin, waj'alna ma'ahum, wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah dengan hari yang penuh berkah, Yaumul Jum'ah. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 139 bahwa tidak perlu lagi ada perdebatan dengan orang-orang kafir karena semuanya telah jelas. Kita disuruh Allah berlepas dari mereka, dan kunci dari semuanya ini adalah melakukan keikhlasan semata karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian? Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, qala al-Hasanu kanat al-muhajatu an qalu nahnu awla billahi minkum lianna abna'ullahi wa ahibba'uh. Al-Hasan berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim diri mereka dengan berkata, kami lebih berhak terhadap Allah daripada kalian, sebab kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Waqila, dan dikatakan, litaqaddumi abaina wa kutubina wali anna lam na'budil authan. Selain itu juga karena nenek moyang kami, kata mereka, telah meraih status itu, dan kitab-kitab kami telah menyatakan demikian, juga karena kami tidak pernah menyembah berhala. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik. Yaqulullahu ta'ala mursyidan nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila dar'i mujadalatil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka membimbing nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolak perdebatan dengan orang-orang musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul atuhajjunana fillah. Katakanlah, apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Imam Al-Qurtubi menerangkan, Qul lihaula'il yahudi wan nasara. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, yakni katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzi za'amu annahum abna'ullahi wa ahibba'uh wadda'u annahum awla billahi minkum liqidami abaihim wa kutubihim. Yang mereka mengklaim adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, bahkan mereka pun mengklaim bahwa mereka lebih berhak terhadap Allah daripada kalian karena nenek moyang mereka telah meraih status demikian, dan kitab-kitab mereka pun telah mengatakan demikian. Atuhajjunana ay atujadzibunana al-hujjata ala da'wakum wa rabbu wahidun. Apakah kalian memperdebatkan dengan kami, yakni apakah kalian mengajak kami untuk berdebat tentang klaim kalian? Sementara Tuhan itu satu, wa kullun mujazan bi'amalihi, dan setiap orang itu tergantung kepada perbuatannya masing-masing.
Wa ma'na fillah ay fi dinihi wal qurbi minhu wal hazwati lahu. Makna daripada firman Allah fillah adalah tentang agama, pendekatan diri, dan langkah menuju kepadanya. Sementara Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Qul atuhajjunana fillah ay atunadhirunana fi tauhidillahi wal ikhlasi lahu wal inqiyad wattiba'i awamirihi wa tarki zawajiri. Artinya kalian berdebat dengan kami mengenai pengesaan Allah, ketulusan ibadah serta ketunduk patuhan kepadanya, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sementara Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menjelaskan kalimat Qul atuhajjunana fillah ay artinya atujadilunana fi sya'nillahi za'imina annakum abna'ullahi wa ahba'uhu wa annal anbiya'a minkum duna ghairikum. Artinya apakah kalian hendak berdebat dengan kami tentang keadaan Allah dengan anggapan bahwa kalian adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, dan Nabi itu hanya ada dari golongan kalian dan tidak selain daripada kalian. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Ai al-mutasarrifu fina wa fikum wal mustahiqul li ikhlasi al-ilahiyyati lahu wahdahu la syarika lahu, yaitu Rabb yang mengatur dan mengurus diri kami dan juga diri kalian. Hanya dialah yang berhak atas pemurnian ibadah, tiada sekutu baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban di atas adalah sangat netral. Setelah sebelumnya telah terbukti bahwa tidak ada lagi titik temu di dalam persoalan akidah atau persoalan keimanan dengan mereka. Jadi tidak perlu ada lagi hal yang perlu diperdebatkan. Semuanya sudah teramat jelas. Dia Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah demikian, sudah teramat jelas, sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan, artinya lana jazau a'malina walakum jazau a'malikum la yatahammalu ahadun wizra ghairi. Bagi kami pahala atas amalan kami, dan bagi kalian ada balasan atas amalan kalian, dan tidak seorang pun terbebani dosa dengan yang lain. Qad akhlasna ad-dina wal amala lillah, dan sesungguhnya kami telah mengikhlaskan hati kami kepada agama Islam dan beramal hanya kepada Allah semata. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat ini merupakan istibra atau kalimat berlepas, ai nahnu bura'u minkum wa antum bura'u minna. Kami berlepas dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan kalian juga berlepas atas kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menambahkan pada akhir kalimat ini pada firman Allah, wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati, yakni mengikhlaskan ibadah. Wa fihi makna at-taubih, ai walam tukhlisu antum fa kaifa tad'u ma nahnu aula bihi minkum. Firman Allah ini merupakan makna taubih atau pencelaan. Kalian belum mengikhlaskan diri kepada Allah, karenanya bagaimana mungkin kalian bisa mengklaim dengan mengatakan kami lebih berhak daripada kalian, sementara kalian belum ikhlas di dalam beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita
setelah segalanya jelas, setelah semua kebenaran terang benderang, tidak ada lagi titik temu dalam persoalan keimanan, maka jangan membuang-buang waktu untuk melakukan perdebatan. Yang siapapun jika mereka ikhlas, semuanya sudah teramat jelas. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing menanggung akibat dari amal mereka. Dan kunci daripada semuanya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mensucikan semua amal perbuatan dari tujuan untuk makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keikhlasan untuk semua amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.